Halo? Aduh. Seindah goresan sabdamu dalam. Aku kesini sebenarnya mau ngelamar kamu, Win. Aku mau ngelamar kamu jadi calon istri aku. Alah, bagus banget ya, Win. Ternyata kamu bakal dilamar sama laki-laki cacat seperti itu. Udah, nih kamu pergi aja deh, Bay. Aku tuh nggak mau ya jadi istri kamu. Kamu tahu kan, keadaan kita tuh sekarang beda, kita nggak level, Bay. Put, Ngapain kesini, Fit? Emang kerjaan kamu udah selesai semua? kalau misalnya kerjaan aku udah hampir selesai kok. Oh ya, aku mau nanya, kegiatan kemarin ke luar kota gimana? Lancar? Lancar-lancar aja sih. Kamu kenapa nggak selesaiin pekerjaan kamu aja daripada kamu keluyuran kayak gini? Ya, aku memastikan aja kegiatan kamu kemarin lancar atau enggak. Soalnya aku minta maaf gak bisa dampingin kamu kemarin. Fit, ngapain sih kamu harus minta maaf? Lagian aku juga nggak ajak kamu kan? Ya jadi nggak perlu minta maaf. Kecuali aku ajak dan kamu nggak bisa ikut, itu baru kamu minta maaf. Terus gimana, kamu sama siapa di sana, Put? Fit, aku punya banyak temen dan kamu juga nggak harus tahu aku bareng sama siapa. Ya, aku khawatir aja dengan keselamatan kamu. Aku takut kamu kenapa-napa dan aku takut kamu dijailin sama orang lain, Put. Fit, aku nggak butuh perhatian kamu. Keluarga aku udah cukup memperhatikan aku. Put, kamu kenapa sih selalu judes sama aku? Hah? Sedangkan niat aku itu baik sama kamu, Put. Aku juga bener kok ngomong kayak gitu. Emang kamu pikir aku judes? Kayaknya biasa aja deh. Ya, sikap kamu dingin aja sama aku, Put. Ya aku harus gimana sama kamu, Fit? Aku harus bersikap lembut. Put. Itu nggak berlaku, itu cuma berlaku sama pasangan aku nanti. Aku suka sama kamu, Put. Makanya aku selalu perhatian sama kamu. Perlu berapa kali sih aku bilang sama kamu, Fit? Stop ngomongin itu di kerjaan. Kamu jangan pernah ngomongin masalah pribadi di kerjaan ini. Fokus sama pekerjaan masing-masing aja deh. Kamu juga nggak perlu nyamperin aku terus-terusan kayak gini. Apa sih yang bisa aku lakukan supaya kamu itu bisa perhatian sama Nggak aku? ada. Karena kamu bukan orang yang aku suka. Emang kamu udah punya cowok? Ya itu juga urusan aku, bukan urusan kamu. Ya aku Mungkin harus tahu dong. Laki-laki mana yang lagi deket sama kamu? kamu harus tahu. Ini gak ada hubungannya ya sama kamu. Jadi jangan pernah atur aku harus deket sama siapapun. Dan kamu juga bukan siapa-siapa di sini. Sampai kapanpun aku bakal ngejar kamu dan tidak akan ada laki-laki yang bisa deketin kamu kecuali aku. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, Fit, siapapun dan perempuan manapun juga nggak bakal mau sama kamu kalau sifat kamu tetap kayak gini. Tapi sayangnya perasaan aku cuma buat kamu, Put. Kalau misalkan aku butuh perempuan lain, mungkin banyak yang mau pacaran sama aku, Put. Tolonglah, Put, kamu ngertiin aku. Aku cinta sama kamu dan aku ingin kamu jadi pacar aku. Put. Kalau aku harus ngertiin kamu, terus yang ngertiin diri aku sendiri siapa? Ya, Kalau kamu aja nggak bisa, kamu hanya mementingkan egois kamu aja. aku bakal membahagiakan kamu dan aku selalu akan ada di samping kamu ketika kamu membutuhkan aku, Put. Percuma kamu selalu ada buat aku, tapi kelakuan kamu dan perkataan kamu tetap kasar kayak gini. Ya, aku melakukan ini karena kamu selalu menolak aku, Putri. Ya seharusnya kamu sadar dong, Fit. Kalau aku udah nolak kamu kayak gini berkali-kali, berarti nggak ada rasa sedikit pun sama kamu. Ya karena kamu gak pernah mencoba, Put, membuka perasaan kamu buat aku. Andai saja kamu memberikan kesempatan itu sama aku bakal buktikan kok kalau aku tuh bakal menyayangi kamu, Putri. Kamu tahu nggak kenapa aku nggak pernah mau sama kamu? Karena aku udah suka sama cowok lain. Cowok mana? Kayaknya kamu gak pernah deket deh. Kamu nggak perlu tahu itu siapa. Intinya, aku udah suka sama cowok lain dan itu bukan kamu. Putri,
Aku tahu kegiatan kamu setiap hari. Dan kamu gak usah bohongin aku untuk menghindari aku. Kamu bilang kalau kamu lagi deket sama seseorang. Kalau misalkan kamu deket sama seseorang ya, aku bakal bikin perhitungan sama laki-laki itu supaya kapok jalan sama kamu, Fit, Putri. udah deh. Aku risih tahu nggak dengernya. Put, apa salahnya sih kamu memberikan kesempatan buat aku? Aku bakal bahagiakan kamu, Put. Nggak pernah ada kesempatan buat kamu. Putri, sampai kapanpun aku bakal kejar kamu, Put. Semoga aja Pak Bayu bisa datang. Soalnya kayaknya kemarin pas dihubungi, kayaknya Pak Bayu ogah-ogahan deh yang mau datang ke sini. Pasti dia tahu kalau aku bakalan tanya tentang perjodohan. Padahal jodoh yang dicarikan sama Pak Bos tuh orang yang bukan orang sembarangan. Tapi kenapa sih Pak Bayu tuh kayaknya nggak mau itu dijodohkan? Aneh. Div, Bayu? kamu udah nungguin lama? Ya lumayan sekitar 15 menitan lah Pak. Sorry ya Div, aku masih main tenis barusan. Ya. Gimana? Kayaknya ada hal penting yang mau kamu ngomongin nih sama aku. Ya mulai dari beberapa hari yang lalu saya selalu ditanyain sama Pak Bos. Kan Pak Bayu tahu sendiri kalau Pak Bos mau jodohkan Pak Bayu dengan pilihan dari Pak Bos. Tapi sampai detik sekarang Pak Bayu malah belum ngasih jawaban. Aku bukan gak mau ngasih jawaban, Div. Dan aku juga bukan bermaksud buat ngelawan atau ngebantah orang tua. Tapi aku juga harus jujur nih sama kamu. Kalau aku sekarang punya pacar, Div. Ya iya, jadi aku juga cari pacar nggak sembarangan. Dia tuh orang penting. Dan nggak mungkin juga aku tiba-tiba mutusin dia dan menikah dengan orang lain. Aku nggak mau dianggap sebagai laki-laki yang brengsek dan nggak setia, Rif. Gimana caranya aku ngomong sama pacar aku? Ya, tapi Pak Bayu kan tahu sendiri gimana sikap Pak Bos. Apalagi pilihan Pak Bos itu bukan orang sembarangan, Pak. Dia itu seorang wanita yang punya perusahaan sendiri. Bisa dibilang wanita itu mandiri, Pak. Dan itu sangat cocok buat Pak Bayu. Dan Pak Bos juga gak bakalan milih wanita sembarangan, kok. Aku paham kalau orang tua aku nggak bakalan memilih calon istri yang sembarangan buat aku. Cuma kan aku nggak kenal. Lagian, aku kan juga punya perusahaan, Rif. Ya meskipun aku jarang sih datang ke kantor, tapi kenapa orang tuaku ngejodohkan dengan orang lain, itu yang aku nggak paham. Emang perusahaan mana sih? Kebetulan perusahaan itu masih ada di bawah naungan dari Atmaja Group. Yang saya maksud itu pemilik perusahaan Setia Group. Hah? PT Setia Group? Iya. Kamu serius? Aku dijodohkan dengan pemilik perusahaan PT Setia Group? Iya. Iya saya. Kamu nggak bercanda kan, Div? Saya dengar sendiri, Pak. Kata Pak Bos itu ya pemilik perusahaan Setia Group yang masih ada di bawah naungan Atmaja Group. Div, kamu tahu nggak? Pacar aku ini, dia bilang sama aku kalau dia itu pemilik perusahaan PT Setia Group. Dan aku juga pernah antar dia. PT Setia Group itu di dekat stadion itu kan? Iya sih. Nah, berarti bener aku dijodohkan dengan pacar aku ini. Kok bisa kebetulan kayak gini ya? Soalnya aku pernah langsung antar dia sendiri, Rif. Karena waktu itu supirnya nggak bisa jemput, jadi aku yang antar. Waktu aku masih pertama pacaran sama dia, waktu baru-baru jadian, kenapa bisa kebetulan kayak gini ya? Kalau kamu bilang dari dulu, Rif, aku nggak bakalan nolak perjodohan ini. Iya, pacar aku ini namanya Windy. Dan ya dia itu hidupnya agak sedikit hedon sih, tapi
setahu aku ya, orang tua aku nggak mau atau nggak suka sama wanita yang terlalu hedon. Kalau masalah namanya sih saya nggak tahu persis ya Pak. Tapi yang Pak Bos bilang ya cuma dulunya seperti itu. Dan ya kalau emang pacar Pak Bayu bilang itu ya berarti udah fix itu. Iya udah, berarti aku dijodohkan dengan pacar aku sendiri. Kenapa bisa kebetulan kayak gini ya? Tapi ini Arif, meskipun yang dijodohkan sama aku adalah pacar aku sendiri, aku kan juga masih belum mengenal jauh nih, karena aku juga baru ini pacaran juga baru sekitar 1,5 bulan. Nah akhir-akhir ini dia tuh susah banget buat aku hubungin. Ya mungkin karena sibuk kerjaan ya, namanya juga pemilik perusahaan, wajar kan? Menurut kamu gimana kalau misalkan aku lamar dia di tempat kerjanya? Tapi aku mau ngelamar dengan cara yang nggak biasa, Rif. Nah, kamu bisa kan bantu aku? Bantu gimana? Gimana? Yakin mau ngerencanain seperti itu? Aku yakin 100%. Karena aku nggak boleh sembarangan juga kan, biar nggak biasa cara aku melamar. Kalau cuma ngasih bunga, kemudian nyatakan kalau dia pengen ngelamar itu udah biasa. Tapi kalau ini nggak biasa, apalagi di tempat umum kan, di tempat kerjanya lagi. Aku pengen tahu dia tuh setia nggak sama aku, tulus tau nggak? Ini kan pilihan Pak Bos, ngapain harus Iya. rencanain seperti itu sih Pak Boy? Iya, maksud aku biar nggak biasa aja. Jadi aku punya cerita nanti ketika aku udah nikah. Gimana? Udah deh, kalau yang penting Pak Bayu sekarang mau sama rencana perjodohan ini. Nah, kalau masalah itu tenang aja, nanti saya bantuin. Iya udah, nanti aku bakalan tunggu di kantor itu ya. Ya, Kamu saya mau siapkan Ya. semuanya, kamu nanti nyusul. Ya saya kabarin Pak Bos dulu kalau gitu. Iya udah, kalau kayak gitu. Akhirnya aku nggak dikejar-kejar lagi sama Pak Bos untuk menanyakan tentang perjodohannya. Sip. Capek banget sih aku kerja ini. Terus, Bu Putri? Ada apa, Bu? Nggak ada apa-apa sih, cuman mau lewat aja. Kamu ngapain Oh. di sini? Nggak di ruangan kamu? Iya, masih pengen nikmatin angin aja, Bu. Masih pagi soalnya. Oh, Iya. Kenapa, Bu? Ada masalah? kan yang kemarin kamu udah selesai, udah dikerjain semuanya. Oh, udah selesai. Makanya saya santai-santai dulu. Terus filenya sekarang kamu udah taruh di ruangan saya atau tetap masih ada di kamu? Oh iya, masih ada di saya, Bu. Bentar lagi saya antar ya, Bu. Gitu ya udah. Kita duduk dulu yuk. Oh, iya, Bu. Kenapa, Bu? Aku harus minta pendapat nih sama kamu. Pendapat tentang apa, Bu? Kerjaan? Enggak, ini tentang David. David? Pak David? Kenapa? David tuh keselin banget ya setiap hari. David itu selalu gangguin saya. Setiap hari dia selalu datang di depan ruangan saya, Win. Gimana ya caranya biar dia itu kapok, nggak pernah gangguin saya lagi. Tapi kan Pak David niatnya baik, Bu. Mungkin itu bukan gangguin, cuma pengen ketemu sama Putri aja. Mungkin Enggak, ada, Win. ada kerjaan yang harus dibahas. Enggak. Tadi dia itu udah nyatain perasaannya sama saya. Oh iya, Bu. Saya tuh risih banget denger kayak gitu. Padahal ya, saya itu udah bantuin David dari staff sampai manajer sekarang. Tapi kenapa dia itu kayak nggak pernah berterima kasih dan nggak pernah mau nggak bahas tentang hal pribadi di kantor. Tapi Bu Putri gak ada perasaan juga sama Pak David. Ya kalau saya ada perasaan, mungkin saya nggak bakal serisi ini dan nggak bakal cerita sama kamu. Tapi kalau dipikir-pikir jarang banget sih, Bu, ada cowok yang excited gitu mau ketemu perempuan yang dia sukai, terus dia kayak berjuang nggak sih, Bu? Anggapannya kalau Bu Putri ngerasa terganggu, kayaknya Pak David caranya salah deh. Berjuang. Gini ya, Win. Laki-laki itu kalau udah suka sama perempuan, dia bakal ngebiarin perempuan itu bahagia dan nggak bakal sampai risih kayak gini kan. Tapi mungkin Pak David tipenya bukan yang kayak gitu, Bu. Mungkin dia udah suka banget sama Bu Putri sampai nggak rela kalau Bu Putri bisa jadi milik orang lain. Iya tahu, tapi kan cara dia juga salah dengan memaksakan kehendaknya sama saya, Win.
Iya mungkin karena di kantor terus gak profesional juga kan Bu. Saya ngerti sih kalau Bu Putri risih. Ya seharusnya kalau mau ngomongin tentang pribadi itu bisa di luar kantor. Tapi- Kamu tahu sendiri kan, saya sama David itu temen dari dulu. Jadi ya kalau mau ngobrolin hal di luar pekerjaan juga bisa di luar kantor. Kalau di kantor menurut saya itu nggak profesional banget, ya kan? Ya mungkin Pak David ngelakuin itu karena cuma bisa ketemu Putri di kantor kan. Soalnya Bu Putri juga mungkin bisa kan Bentar deh. Kamu dari tadi selalu ngebela David kayak bukan, gini. bukan gitu Bu, maksud saya Pak David itu juga orangnya baik. Sekarang udah jadi manajer juga. Bu Putri kan cantik, berkarir, siapa sih yang gak suka sama Bu Putri? Jadi wajar dong kalau misal Bu Putri sampai dikejar-kejar laki-laki seperti itu. Tapi nggak buat David. Dia tuh udah kelewatan banget, Win. Setiap hari dia datang ke ruangan saya. Tapi coba aja Bu Putri buka hati sama Pak David. Karena laki-laki kayak Pak David tuh jarang banget sih Bu ada di dunia yang zaman sekarang ini. Kamu tahu sendiri, David, cara ngomong dia itu egois banget. Dia kasar banget sama perempuan. Kamu bilang kalau itu hal biasa. Kalau soal itu saya sih nggak tahu ya Bu, Pak David kayak gitu. Saya kan cuma tahu Pak David di kerjaan aja. Kayaknya Tapi- kamu sama aja deh sama David. Nggak ada bedanya. Kayaknya percuma juga saya ngobrol sama kamu. Bu, tapi saya minta maaf Bu. Kayaknya aku harus ngomong sama David deh. Putri ini kurang ajar banget ya. Selama ini perhatian aku gak ada artinya di matanya. Aku harus cari cara supaya Putri takluk sama aku dan mau nerima perasaan aku. Emang laki-laki siapa sih yang lagi deket sama dia? Perasaan Kamu ngapain di sini? aku lagi bete. Karena Bu Putri. Kamu gak tahu? Barusan Bu Putri nyamperin aku, terus dia cerita sama aku soal kamu. Kayaknya kamu terlalu gegabah, David. Terlalu gagap. Kayaknya dari kemarin aku udah memperhatikan dia dan ya aku berusaha selalu ada waktu buat dia. Tapi Putri gak pernah menanggapi perasaan aku sedikit pun. Sebenarnya aku sakit hati sama dia, Win. Tapi Iya. aku masih tahan. Ya aku ngerti perasaan kamu, Fit. Tadi aku udah bela-belain kamu di depan Bu Putri. Kalau kamu itu sebenarnya lagi berjuang aja buat dia. Tapi Bu Putri malah marah sama aku. Makanya kayaknya menurut aku kamu perlu lebih smooth aja, David. Kalau misal kamu capek tiap hari mencoba ngedeketin Bu Putri, tapi Bu Putri masih nggak ada respon, lama-lama dia juga risih sama kamu. Aku cuma kasih saran aja, soalnya kita harus aman juga di kantor ini. Kalau misalkan kebaikan aku gak diterima oleh Putri, mungkin kejahatan aku yang bakal diterima sama Putri. Maksud kamu? Aku harus menjatuhkan dia sebagai pimpinan di perusahaan Fit, ini. kamu serius mau ngelakuin itu? Dengan cara apapun bakal aku lakukan, asal Putri tunduk sama aku. Kalau misalkan dia diturunkan dari jabatan sebagai pimpinan di perusahaan ini, dan aku bakal menggantikan posisi Putri. Putri gak bisa menolak perasaan aku lagi. Win. Fit, Putri itu dia yang punya perusahaan ini, dia punya jabatan tinggi di sini. Kamu jangan ngelakuin hal yang mustahil deh. Ini resikonya besar, Fit. Aku tahu kalau perusahaan ini emang punya Putri. Ya aku tahu kamu sakit hati, Fit. Tapi dengan cara apa sih kamu bisa ngelakuin ini? Mungkin kalau misal aku tahu cara kamu, aku bisa bantuin kamu. Ya kamu harus bantuin aku dong. Ya iya, gimana? Nanti aku bakal bicarakan tentang rencana aku untuk menjatuhkan Putri. Kalau misalkan rencana aku ini berhasil, aku bakal angkat kamu sebagai manajer di perusahaan ini. Oke, kalau gitu aku setuju. Jadi Putri kemana tadi? Dia marah banget sih, Fit, sama aku. Gara-gara kamu
membela aku. Iya, jadi aku nggak tahu dia kemana. Kayaknya dia ke taman deh, ngomongin pikiran. Ini masih pagi loh, Fit. Ya rencananya aku mau keluar juga, wih. Aku bete ya, aku gak fokus sama pekerjaan aku. Mendingan aku keluar ya, cari suasana yang bisa menenangkan pikiran aku juga. Dan ingat, kamu harus selalu mendukung aku ya. Iya, makanya kamu nggak perlu nyuruh gitu. Aku juga bakal bantuin kamu, Fit. Ngapain aku belain kamu? Aku juga ngerti kok Bu Putri pasti risih sama kamu. Apalagi dia tuh emang nggak suka sama kamu. Kamu tahu kan siapa tangan kanan Bu Putri? Kamu harus secepatnya menyingkirkan dia. Jadi itu tugas aku. Iya, untuk saat ini. Oke. Kalau misalkan Pak Subroto tetap ada di samping Bu Putri, rencana kita bakal gagal, tau nggak? Karena Pak Subroto yang selalu memberikan inspirasi kepada Bu Putri. Iya deh, aku udah ngerti cara kamu gimana. Mending sekarang kamu cari cara masalah apa yang sekarang lagi terjadi, terus kamu besar-besarin itu. Tinggal jelek-jelekin aja nama Putri di depan semua orang yang lagi kerja sama perusahaan ini. Nanti ini bakal bangkrut sih, Fit. Jadi tugas kamu bakal ini lebih berat karena kamu harus bangkitin perusahaan itu lagi. Kamu bisa. Kalau masalah itu kamu gak usah khawatir. Kita pikirkan belakangan. Yang terpenting kita bisa menjatuhkan Putri terlebih dahulu. Tapi kamu juga nggak bisa dapetin Bu Putri meskipun terjadi ya. Kalau aku gak bisa mendapatkan Putri, ya setidaknya perusahaan ini menjadi milik aku. Ya deh. Mendingan kamu pergi ke ruangan kamu. Aku takutnya Putri melihat kita. Ya udah, aku pergi dulu ya. Ya. Awas saja kamu. Nyampe juga di sini. Halo. Aduh. Mas, maaf ya. Aduh, gimana ya? Maaf, saya bantu ya. Udah. Aduh, Saya bantu ya. kamu kalau misalkan jalan gak usah main HP ya. Iya, saya minta maaf. Saya bantu. Maaf ya. Saya minta maaf, Mas. Barusan ini keserutan kaki. Aku kasih tahu ya sama kamu. Kalau misalkan jalan gak usah main HP. Iya. Coba kalau misalkan aku sampai, oh aku tahu, kamu mau bikin kaki aku ini cacat semua ya? Kamu bikin aku nggak bisa jalan. Enggak gini. Saya jelasin ya dari awal. Saya ada kerjaan, terus keburu banget jadi harus masuk ruangan. Jadi Ya, meskipun kamu mau ada kerjaan atau mau ada apapun, ya tapi juga nggak harus membahayakan orang lain kan? saya nggak kenal sama kamu, jadi nggak mungkin dong saya ngasih ini sampai kamu Gini ya, jatuh dan bikin kaki Kamu kerja di sini. Iya, saya kerja di sini. Oh, aku tahu. Kalau kamu kerja di sini, kalau kamu bikin kesalahan lagi, kamu bisa dipecat dari kantor ini. Yang punya perusahaan ini itu pacar aku. Pacar kamu yang punya perusahaan ini? Iya. Jadi kamu gak usah macam-macam. Sekarang kamu minta maaf yang tulus sama aku. Iya udah, saya minta maaf ya. Saya bener-bener nggak sengaja dan bener-bener nggak kelihatan. Dan saya nggak ada sedikit pun rasa buat nyelakain kamu. Saya nggak kenal sama kamu. Jadi kalau kamu ngerasa kamu diancam atau kamu ngerasa kamu lagi kesakitan, saya bawa ke rumah sakit. Kamu bawa aku ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Ya rumah sakit deket-deket sini. Aku di sini itu ada kepentingan yang jauh lebih penting daripada harus ke rumah sakit. Kau pikir aku orang sakit? Emang sakit? Ya maksud aku, ini kan emang udah kayak gini. Mas, kenapa sih dari tadi kamu marah-marah terus? Saya udah minta maaf loh sama kamu. Dasar ya, kalau perempuan udah salah, ya minta maafnya itu terpaksa banget. Saya nggak pernah terpaksa. Saya udah bilang saya minta maaf dari tadi. Lebih dari 5 kali saya bilang maaf. Dan saya udah mau tanggung jawab juga. Kamu yang nggak mau. Kamu juga belum bilang makasih sama aku. Kalau misalkan gak aku pegangin, Oh iya, kamu bisa jatuh, tau nggak? makasih ya kamu udah bantuin aku. Kamu ceroboh banget jadi perempuan. Untung ya, aku yang ditabrak sama kamu. Kalau misalkan orang lain, kamu bisa dituntut, tau nggak?
Iya, makasih banyak kamu udah bantuin saya meskipun kamu marah-marah barusan sekarang. Ya udah kalau gitu saya boleh masuk? Ya udah. Masuk. Kalau butuh apa-apa bisa hubungin saya. Aku nggak butuh. Iya. Kenapa perempuan itu baik banget ya? Padahal udah aku marah-marahin. Tapi dia tetap bersikap lembut sama aku. Coba pacar aku mempunyai sikap kayak gitu. Selain dia baik, dia juga cantik. Ngapain aku malah mikirin wanita yang tadi? Aku kan kesini buat ngelamar pacar aku. Windy, Hai, kamu kenapa? aku habis kecelakaan, Win. Jadi kamu akhir-akhir ini kan udah sekitar 2 minggu kamu nggak bisa aku hubungin, Win. Ya, Terakhir aku anterin kamu ke sini tuh, abis itu kamu udah nggak bisa hubungin. Dan aku berusaha hubungin kamu, tapi kamu malah nggak ngerespon. Aku mau ngasih tahu. terus kenapa kamu kepikiran buat datang ke sini, Bay? Ya aku cuma mau ngasih tahu sama kamu, Win, kalau aku kecelakaan dan kaki aku udah cacat permanen. di Cacat sebelah kanan. permanen? Jadi kamu seterusnya kayak gini? Iya, Win. Ya aku minta maaf kalau kedatangan aku mengganggu ke sini. Ya ganggu banget lah, Bay. Kamu tahu kan, aku tuh ada kerjaan, aku sibuk. Ya tapi kan aku pacar kamu, Win. Masa Sih, Bay. kamu nggak ada waktu buat ngubungin aku dulu aja? Gak bisa, Bay. Kerjaan aku tuh banyak. Lagian kamu juga. Aku kayak gini karena aku ragu sama kamu, Bay. Ragu-ragu kenapa, Win? Ragu kenapa kamu bilang? Kamu ngomong sama aku kalau kamu tuh punya perusahaan, tapi aku nggak pernah tahu perusahaan kamu yang mana. Tiba-tiba kamu datang udah pincang kayak gini. Kamu pikir aku masih mau sama kamu? Aku udah penipu ya. Tapi kamu bilang kamu nggak mempermasalahkan apapun yang terjadi sama aku. Kamu bakalan bareng-bareng sama aku. Tapi kenapa kamu sekarang malah berubah drastis kayak gini? Bay, kamu sadar gak sih, Bay? Dari awal aku udah percaya sama kamu. Terus kamu bilang kamu punya perusahaan, ternyata kamu gak pernah ngasih tahu sama aku. Itu udah cukup, sekarang kamu datang dalam keadaan pincang permanen kayak gini. Ya aku minta maaf, Win. Tujuan kamu kesini apa sih, Bay? Aku kesini sebenarnya mau ngelamar kamu, Win. Aku mau ngelamar kamu jadi calon istri aku. Enggak. Bagus banget ya, Win. Ternyata kamu bakal dilamar sama laki-laki cacat seperti itu. Fit, aku juga nggak mau kamu diem deh. Kamu ngapain sih jangan muncul kesini? Kamu jangan sampai ngomong sama semua orang ya kalau aku lagi dilamar sama orang kayak dia. Udah, nih kamu pergi aja deh, Bay. Aku tuh nggak mau ya jadi istri kamu. Kamu tahu kan, keadaan kita tuh sekarang beda, kita nggak level, Bay. Aku punya perusahaan ini, terus kamu cuma apa? Gak penipu, lamar lagi. Pede banget sih kamu tuh, gak pantas buat aku. Kenapa, Win? Punya perusahaan ini? Udah diem. Oh iya Bu. Bu Windy emang nggak pantas sama laki-laki ini. Sadar tuh, kamu siapa? Huh? Kamu tuh cuma laki-laki cacat. Kamu berani-beraninya datang ke sini dan melamar Bu Windy. Sedangkan Bu Windy di sini orang penting, tahu nggak? Dan banyak laki-laki kaya yang mau menikahi Bu Windy. Sedangkan kamu apa? Mau bikin Bu Windy sengsara? Mau jadi beban dalam hidup Bu Windy? Saya nggak bermaksud buat jadi beban. Kenapa? Aku ngerti sekarang kamu udah gak ada harapan kan? Terus kamu datang aku, mau ngelamar aku tiba-tiba padahal kita cuma pacaran 1,5 bulan. Karena kamu udah bosen kan? Kamu mau numpang hidup sama aku. Win, meskipun aku udah cacat kayak gini, aku gak bakalan numpang hidup sama kamu. Dan Terus kamu ngapain? Kamu ngapain sih? Kamu bisa apa sih, Bay? Sekarang kamu tuh udah gak guna, tau gak sekarang? Kamu bisa kerja. Kerja apa sih? Ya, apa yang aku bilang, aku bener, Win. Aku juga punya perusahaan, Win. Yang mana? Perusahaan kamu yang mana? Kamu gak usah nunjukin yang gak ada deh, Bay. Kamu ngelabui Bu Windy, gak bakal bisa, tau nggak? Seharusnya kamu sadar dong, kalau kamu ingin
menikahi Bu Windy, seharusnya kamu lebih tinggi derajatnya daripada Bu Windy. Bener banget. Masa Kalau kayak gitu misalkan kamu seperti ini, perempuan manapun nggak bakal mau menjadi pasangan kamu. Mendingan sekarang kamu pergi atau enggak, aku bakal bikin perhitungan sama kamu, supaya kamu gak ganggu Bu Windy lagi. Iya Pak, saya bakalan pergi dari sini. Tapi aku cuman gak nyangka aja, Win. Apalagi sih? Dulu kamu semangat banget waktu aku nyatain perasaan sama kamu. Dan kamu bilang bakalan terima aku apa adanya, kamu bakalan nikah sama aku. Dan sekarang kondisi aku kayak gini, kamu malah maki-maki aku dan ngusir aku dari sini, Win. Dan kamu juga mempermasalahkan karena aku nggak pernah ajak kamu ke perusahaan, kamu nggak pernah percaya sama aku. Kamu ngerti gak sih, Bay? Aku ngerasa ditipu kayak gini. Aku nggak Kamu pernah. udah gak pantas sampai dramatis kayak gitu di depan aku. Udah pergi atau aku tendang supaya kamu gak menginjakkan kaki kamu lagi di sini. Atau aku bakal bikin cacat lagi kaki kamu yang satunya. Iya Pak, saya minta maaf udah mengganggu ketenangan di kantor ini. Aku juga minta maaf, Win, karena aku datang ke kantor ini rencanaku mau ngelamar kamu, harapan aku bisa diterima sama kamu. Ternyata aku malah dimaki dan diusir dari kantor ini. Harusnya kamu udah tahu dari awal resikonya apa. Ngapain datang sih? Aku nggak butuh laki-laki kayak kamu. Udah sana pergi. Iya Pak udah. David, usir aja. Makasih banyak atas makian kamu, Win. Dan aku juga makasih banyak karena kamu udah ngusir aku dari sini. Tapi ingat, Win, Apa sih? laki-laki yang kamu hina, laki-laki yang kamu maki di depan kamu ini bakalan membalas perlakuan kamu. Apa sih, Bay? Kamu mau ngapain? Kamu nggak bisa Udah. apa-apa sekarang. Gak usah Masih membuat gak sadar aja. kesedihan di depan Bu Windy. Kamu didorong dikit aja, udah nggak bisa berdiri. Mau ngapain sih? Ini kamu diem aja, terima nasib kamu terus pergi dari sini, nggak usah gangguin aku lagi. Iya udah, kalau kayak gitu saya pamit pergi, Bu. Terus sana pergi. Jalan aja susah. Bisa kenal sama laki-laki seperti itu sih. Aku nggak tahu, aku juga pernah ditipu. Dulu dia kayaknya orang kaya deh. Kamu kenalnya di mana sih? Sampai kamu bisa ditipu sama laki-laki seperti itu? Gak usah banyak tanya, mending sekarang wujudin aja cita-cita kamu menjadi pemilik perusahaan ini. Ya semoga aja gak ada karyawan lain yang melihat kejadian. Kamu jangan sampai ngomong sama siapapun. Iya, nggak mungkin. Kalau kayak gini kan nggak sesuai sama prediksi aku. Aku malah dipermalukan dan dimaki. Kenapa aku jadi ragu ya kalau Windy yang emang punya perusahaan ini? Bila tuh lain sampai jadi orang cacat kayak gini. Kayak gini ya. Itu bukannya cowok yang tadi yang aku tabrak ya? Kenapa masih di sini ya? Apa aku samperin aja buat minta maaf lagi ya? Kayaknya kasihan deh. Kayaknya dia juga kebingungan gitu. Loh, Masih di sini. kan kayak yang tadi. Aku duduk nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Kayaknya kita tadi belum sempat kenalan deh. Nama aku Putri. Nama aku Bayu. Aku minta maaf ya, salah tadi. Udah nggak apa-apa Mbak. Lagian itu juga salah saya masih marah-marah juga sama Mbak kan. Masih di sini. Nungguin siapa? Emang pacar kamu siapa sih? Udah putus. Cepet banget, perasaan baru tadi deh, kayaknya 1 jam yang lalu. Ya karena dia tuh nggak mau nerima aku gara-gara aku udah cacat kayak gini. Dan ya mungkin aku emang bukan jodoh sama dia. Ya aku udah terima kok. Berarti sebelumnya pacar kamu nggak tahu kalau kamu cacat? Aku iya dia nggak tahu karena aku baru sekitar 2 minggu yang lalu yang kecelakaan.
Ya mungkin bukan jodoh kamu aja kali. Oh ya, kamu udah lama kerja di sini? Lama banget. Baru perusahaan ini baru ada, aku udah ada di sini. Oh, udah lama. Aku juga benar-benar minta maaf ya. Nggak apa-apa kok, tadi aku aja yang emang salah, jadi pantas kalau kamu mau marah-marah. Aku sebenarnya nggak niat marah-marah, cuman aku kaget aja tadi. Aku marah-marah, tapi aku nggak ngelihat kesalahan aku juga. Siapa namanya tadi? Putri, Putri. manggil nama aja nggak apa-apa, nggak usah panggil mbak. Oh, Jadi ya, Bu. canggung banget kalau panggil mbak. Salam kenal ya, Put. Oh ya, Rumah kamu jauh dari sini? Kamu jalan kaki emang? oh iya, aku jalan kaki ke sini. Karena aku nggak ada kendaraan. Dan ya setelah nyampe di sini, aku malah diusir. Ya wajar dia ngusir karena aku orang asing. Karena dia kan yang punya perusahaan ini, katanya. Yang punya perusahaan ini? Iya, Pacar kamu siapa sih namanya? mantan aku. Iya, mantan kamu. Namanya Windy. Tapi aku nggak yakin sih kalau dia yang punya perusahaan ini. Windy. Jadi gini, Windy itu bukan yang punya perusahaan. Hah? Windy itu cuma sekretaris di sini. Wah, berarti dia yang nipu aku. Bentar, Eh, kok bisa kamu ditipu? panjang banget ceritanya. Jadi aku udah males banget buat ngebahas dia. Mending kita nggak usah bahas itu lagi. Enggak juga sih, cuman penasaran aja kenapa Windy bisa ngaku-ngaku ini perusahaannya padahal dia cuma sekretaris. Atau dia kayak gitu cuma buat dapetin kamu aja? Apa yang mau diharapin dari aku? Aku juga nggak punya apapun. Dia juga nggak percaya dengan apa yang aku sampaikan. Padahal apa yang aku katakan sama dia itu semuanya aku jujur. Iya. Tapi karena emang bukan jodoh. Tapi aku yakin kalau misalkan dia tahu, dia pasti bakalan nyesel. Tahu Oh iya, tentang kamu. iya. Tapi wajar sih. Meskipun kamu juga nggak bakalan mau kalau misalkan dilamar sama orang yang cacat seperti aku. Kalau aku sih ya, Bay, aku nggak pernah lihat dari segi fisik siapapun. Aku cuman lihat dari laki-laki tuh ketulusannya aja. Kalau kamu baik dan bisa ngehargain perempuan, kenapa aku harus tolak? Iya, kamu ngomong kayak gini karena kamu nggak ada, karena pacar kamu itu posisinya nggak kayak aku kan. Aku ngomong kayak gitu karena aku nggak punya pacar. Masa ya orang secantik kamu masih belum punya pacar pun? Cantik? Iya. Ya ada aja sih. Aku contohnya. Lagian kaki kamu juga bisa sembuh dan bisa diobatin kan? Nggak bisa kok. Aku nggak bisa. Jadi di dalam jalan aku ini udah bekas operasi semua. Jadi emang udah nggak bisa sembuh. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Oh iya, kamu kan pulang sendiri. Gimana kalau bentar lagi aku antar kamu pulang? Sekalian aku juga biar tahu rumah kamu dan sebagai permintaan maaf, aku mau ajak kamu makan. Kamu yakin? Kamu emang nggak malu bawa orang cacat seperti aku? Enggak kok, Bay. Justru aku pengen kenal kamu aja biar kita bisa jadi teman. Kayaknya kamu orang baik deh. Cuman tadi kamu marah-marah karena emang salah aja. Ternyata masih ada orang baik di dunia ini. Ya udah, kalau kayak gitu aku bakalan nolak. Iya udah. Kalau gitu kita mau langsung berangkat sekarang. Iya, kita berangkat sekarang. Kamu udah nggak kemana-mana kan? Enggak kok, aku nggak kemana-mana. Yaudah, mau aku bantu. Boleh? Maaf ya. Win, gini, kamu udah menjalankan Udah. Fit, kebetulan ketemu kamu di sini. Pak Arif, tumben banget Pak Arif datang sini Pak. Ada hal penting Pak? Iya, ada sesuatu yang jadi unek-unek di
pikiran saya. Kalau boleh tahu, ini Setia Group pimpinannya siapa ya? Bu Putri, Pak. Emang? Iya, Ibu Putri. Bu Putri. Ada apa ya, Pak ya? Terus yang namanya Windy, Saya, Pak. Ada apa ya, Pak? Saya sekretarisnya Bu Putri, Pak. sekretaris. Iya, Pak. Ini gimana sih? Terus Windy ini yang pacarnya Pak Bayu kan? Bayu yang cacat itu, Pak. Maaf, Pak. Udah saya putusin. Cacat? Iya. Oh, Ada apa, Pak? ya. Kayaknya kamu udah berbuat kesalahan yang besar ya. Kesalahan apa, Pak? Iya, karena kamu udah putusin Pak Bayu. Pak Bayu. Putusin. Ya iyalah, Pak. Saya putusin. Keadaannya juga udah gitu kan. Dia Dan juga nggak punya apa-apa kan, Pak? dan salah satu kesalahan besar kamu memanfaatkan nama perusahaan ini untuk hal yang nggak penting. Dan itu hanya untuk kepentingan kamu sendiri. Enggak, Pak. Saya emang sekretaris, Pak. Saya bilangnya sekretaris kok. Emang kamu nggak pernah ngelakuin sesuatu yang mengatasnamakan perusahaan ini milik kamu? Enggak, Pak. Pak Arif, mohon maaf. Ngapain Pak Arif ngurusin urusan hal yang gak penting? Apa? Ini kan, Kamu bilang nggak penting? iya Pak. Ini kan masalah pribadi Windy sama Bukan masalah. orang cacat itu Pak. Bukan masalah pribadi itu yang saya pertanyakan, tapi dia udah ngakui perusahaan ini milik dia, pimpinannya dia. Dan itu Ya, bukan hal yang baik. menurut saya itu hal sepele Pak. Ya nggak bisa juga dibesar-besarin Pak. Saya cuma ngelakuin itu biar bisa putus sama si Bayu-Bayu itu. Kencang banget kamu. Ya kalau kamu pengen tahu kenapa saya bilang seperti itu, mending kalian ikut saya sekarang. Udah ikut aja. Kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok. Kayaknya kesakitan banget. Dan mau aku bawa ke rumah sakit. Nggak usah. Mohon maaf, Ayu kayaknya di sini ada terjadi kesalahpahaman deh. Kamu kok bisa sama mereka? Kenapa, Pak Arif? Iya, Setia Group itu kan masih ada di bawah naungan Atmaja Group. Jadi hal yang wajar kalau saya datang ke sini. Dan ternyata jodoh yang dipilih oleh Pak Bos namanya Bu Putri, bukan Windy. Windy itu ternyata di sini hanya sebagai sekretaris. Saya? Hah? Ini siapa? Kamu pemilik perusahaan ini, Put? Iya, Bay. Aku yang punya perusahaan ini dan nama aku Putri. Kenalan, nama saya Arif. Saya orang kepercayaan dari Atmaja Group. Dan perlu saya pertegas, Pak Bayu ini pewaris satu-satunya dan pemilik pewaris Atmaja Group. Tapi anehnya kenapa kamu bisa nggak tahu ya, Rif, sama pemimpin perusahaan ini? Berarti selama ini kamu juga cuma nyuruh orang buat rapat-rapat ke sini. Kan hal sepele, bukan wewenang saya kalau kayak gini, Bos. Pak. Udah deh, sekarang aku nggak mau pura-pura lagi. Aku ini cuman pura-pura aja ya, Win. Buat pura-pura cacat ke sini. Karena aku pengen ngelamar orang yang dijodohkan sama aku dengan cara yang nggak biasa, Win. Tapi ternyata aku udah tahu ya, kamu yang sebenarnya. Kamu nganggep aku penipu. Kamu nganggep aku nggak punya apa-apa dan kamu ninggalin aku. Awal-awal aku ngomong sama kamu, aku punya perusahaan. Kamu baik sama aku, Win. Kamu mau terima aku apa adanya, seolah-olah kamu perempuan paling baik di dunia ini. Ternyata, kan aku udah bilang sama kamu bakalan nyesel, Win. Mulai hari ini, kayaknya kamu bakalan terakhir kerja di sini bareng sama laki-laki. Putri ini gak bener, Bu. Iya Bu, ini salah paham Bu. Lagian kata Pak Bayu juga bener. Kamu sama kamu gak cocok kerja di sini. Bu. Kamu selalu gangguin atasan kamu, Fit. Pak, kamu gangguin Putri. Udah, Rif, sekarang kamu bawa mereka berdua dan urus surat resign mereka sekarang juga. Arif. Siapa ya? Kalian nggak mau? Jangan lupa, ini bawa. Kalau kalian nggak ikuti apa kata Pak Bayu,
kalian keluar dari sini nggak bakal dapat pesan. Iya Pak Arif. Pak Arif. Dijodohin. Iya Put, kenapa kamu nggak bilang kalau kamu yang punya perusahaan ini? Iya, kataku itu juga nggak penting. Nanti suatu saat nanti kamu pasti juga tahu kata aku. Lagian waktu tadi pas kita ngobrol, kalau kamu tahu pasti kamu ngejauhkan dari aku. Sebenarnya aku datang ke sini buat ngelamar orang yang dijodohin sama aku. Ya, yang punya perusahaan ini Put. Ya meskipun aku juga nggak tahu, tapi semenjak aku ketemu sama kamu tadi, dengan sikap kamu, aku udah jatuh cinta sama kamu Put. Kalau boleh jujur, aku juga mulai suka sama kamu. Kamu serius Put? Iya, aku serius. Kamu mau buat jadi calon istri aku? Iya, aku mau kok. Kamu nggak terpaksa kan? Enggak. Ya udah, kalau kayak gitu, aku bakalan segera ngelamar kamu. Dan aku bakalan kasih tahu sama orang tua aku kalau aku mau terima perjodohan ini dan pengen segera perjodohan ini segera dilaksanakan, dan aku pengen segera nikah sama kamu. Kamu sekarang mau ke rumah aku, ketemu sama orang tua aku kan? Aku bakalan datang ke orang tua kamu. Tapi sebelum itu, kamu harus ikut aku buat ketemu sama orang tua aku dulu. Karena dia pasti bakalan seneng karena aku udah mau terima perjodohan ini. Karena awalnya aku nggak pernah mau buat dijodohkan. Ya udah, aku juga siap. Tapi ternyata emang bener ya kata pepatah Put. Orang tua itu nggak bakalan pernah menginginkan anaknya menikah dengan orang yang salah. Ya udah, kalau kayak gitu, sekarang kamu bareng sama aku buat ketemu sama orang tua aku.